Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Hari ini kita bahas tentang primary rock structure, struktur batuan primer. Nah, kapan dikatakan sebuah batuan itu memiliki struktur primer? Yaitu pada saat batuan itu terbentuk. Jadi pada saat terbentuk itu kita namakan umurnya pada 0 tahun, umurnya berarti itu. Nah, strukturnya kita namakan struktur primer. Struktur itu maksudnya itu bentuknya. Nah, jadi struktur itu ada dua nanti, struktur primer dan struktur sekunder. Nah, ketika dia baru terbentuk tuh, sebelum ada gaya luar yang merubah bentuk dia, itu namanya struktur primer. Oke, struktur ada dua, struktur primer. Sebenarnya ada beberapa, tapi kita tidak akan bahas semuanya, kita hanya bahas yang penting-penting saja. Nah, kemudian ada struktur sekunder, yaitu terbentuk pada batuan setelah batuan itu terbentuk 0 tahun umurnya, namun setelah itu ada gaya luar yang bekerja sehingga berubah bentuknya, itu struktur sekunder. Oke, sekarang kita bahas dulu struktur primer. Nah, struktur primer ini memperlihatkan adanya sebenarnya dari batuan yang kita lihat itu kita akan bisa melihat proses-proses yang terjadi sebelumnya itu gimana, sehingga terbentuklah batuan yang nampak kita lihat hari ini itu. Nah, jadi kita mungkin bisa lihat dari cara dia mengendapnya, cara dia bergeraknya dari mana ke mana, arah pengendapannya kita bisa lihat dari situ. Oke, yang akan kita bahas struktur primer itu adalah stratifikasi, kemudian cross bedding, kemudian graded bedding, river mark, dan mark. Stratifikasi. Nah, itu menghasilkan bentuk lapisan-lapisan. Nah, jadi ketika ada aliran air misalnya dari kiri ke kanan membawa sedimen, terhasillah lapisan yang pertama. Nah, lapisan ini bisa beberapa senti tebalnya, bisa 1 senti, bisa 3 senti, bisa 5 senti. Itu tergantung dari apa? Tergantung dari energi yang membawanya. Jadi kalau besar energi air yang membawanya, dan juga tergantung dari sumber sedimennya. Kalau banyak sedimen yang dibawanya, nah itu maka akan tebal. Tapi kalau sedimennya sedikit, misalnya pelapukan sedikit di sebelah sana, di sebelah kiri pelapukannya sedikit misalnya, walaupun banyak air yang membawanya, nah namun itu akan tipis dia. Jadi tergantung dari jumlah energi, maksudnya besarnya energi air yang membawanya. Kemudian juga tergantung seberapa banyak sedimen. Itulah yang menjadikan dia ukurannya semakin tebal, apakah kecil, tipis, apakah tebal. Nah, ini berlapis-lapis dia. Jadi nampak ini pada pembentukan yang pertama, lapisan yang pertama, hujan lagi, lapisan 2, hujan lagi, lapisan 3, dan seterusnya. Ini stratifikasi ini adalah struktur primer yang paling banyak kita jumpai di batuan sedimen. Kenapa? Karena sedimen itu mengendap pasti mengikuti bentuk air. Air kan membentuknya datar, jadi pasti dia akan datar. Oke. Nah, jadi struktur stratifikasi ini nanti ada teksturnya. Tekstur itu maksudnya tuh ada yang kasar, ada yang halus, ada yang lebih halus. Nah, kalau kasar gimana? Kalau kasar berarti menandakan pengendapannya itu terjadi dekat dari sumbernya. Kalau dia agak halus, berarti agak jauh. Makin halus berarti jauh dari sumber sedimennya. Bayangkan dulu saya pernah cerita kalau seandainya onggokan tanah yang dibawa oleh mobil-mobil itu, kemudian ada air hujan, ya, Anda bisa lihat tak jauh dari, hanya beberapa jengkal dari onggokan tanah itu, partikel yang diendapkan adalah yang kasar. Lebih jauh lagi agak halus.
jauh lagi halus. Nah itu bahkan lumpur yang agak-agak jauhnya. Nah seperti itu juga proses stratifikasi ini. Nah komposisinya, warnanya juga ditentukan oleh jumlah energinya. Oke, ini contoh dari stratifikasi. Nah jadi bisa halus, bisa bisa tipis, bisa tebal. Nah ini sebenarnya stratifikasi yang sudah terkikis ini. Jadi kita lihat dari hasil kikisannya. Ini kikisannya contohnya. Nah ini yang belum terkikis. Nah ini stratifikasi dari yang diambil pada data hari ini, maksudnya itu dari data seismik. Jadi ini kira-kira tebalnya 30 meter, 300 meter ke bawah. Nah ini nampak nih, ternyata lapisan di bawah sana, ini khusus untuk sedimen ya, sedimen di bawah sana itu berlapis-lapis. Yang tua mana? Ya pasti yang di bawah, yang paling tua. Agak muda, paling muda. Nah paling muda adalah yang paling di atas. Nah ini data seismik yang kita lihat ini diambil dari kecepatan gelombang P yang diberikan di atas permukaan dan ditangkap di permukaannya juga. Kita akan pelajari kalau seandainya ada waktu, ini nggak ada waktu sepertinya. Nah coba ini lihat, ini juga stratifikasi ini, tapi kenapa dia sudah patah-patah ini? Seharusnya kan stratifikasi itu datar, mengikuti pola air. Namun ini tak mungkinlah waktu mengendapnya dia langsung bentuk gunung kayak gini, lembah kayak gini, naik lagi nggak mungkin. Karena air pasti dia mengendapnya datar. Walaupun misalnya di sini ada bukit-bukit kayak gini, pasti ya datar dia mengendapnya, pasti datar. Nah ini nanti kita cerita pada struktur sekunder. Jadi pertamanya dia bentuk datar, kemudian ada gaya lain yang bekerja sehingga dia terlipat. Nah ini nanti struktur sekunder. Dan kita juga bisa cek nanti di mana ini sedimen yang sangat tebal. Ketika kita bicara kemarin pembentukan minyak bumi, nah ini sangat potensi untuk minyak bumi ini. Oke, next, cross bedding. Cross bedding beda dengan stratifikasi. Nah jadi cross bedding ini pada umumnya dibawa oleh angin. Jadi partikel sedimennya dibawa oleh angin. Jadi ini Anda bisa bayangkan ini pasti terjadi di daerah-daerah yang kering, misalnya di gurun. Nah coba bayangkan nih, ada angin berhembus dari kanan ke kiri membawa partikelnya. Dia endapkan di mana? Di sini dia endapkan. Tuh dihembus. Coba endapkan di sini dia endapkan. Hembus, terendapkan di mana? Di sini. Nah angin yang kedua terendapkan lagi, terendapkan lagi. Nah akhirnya dia cross bedding dia. Jadi lapisan-lapisannya itu menyilang-hilang seperti ini dia. Nah jadi kalau Anda lihat ada lapisan tanah seperti ini dulunya dibentuk oleh proses yang dibawa oleh angin. Ini current Anda lihat di sini, misalnya hembusan angin. Nah partikelnya terbawa, diendapkan di sini. Partikelnya dibawa, diendapkan di sini. Oke. Cross bedding ternyata juga bisa dilakukan oleh air. Namun kalau seandainya dilakukan air, harus ada obstacle-nya dulu. Harus ada rintangan, misalnya ada sebuah batu besar di sini, kemudian dibawa oleh aliran air, kemudian mengendap. Nah, kemudian dibawa lagi oleh air kedua, mengendap, buat lagi mengendap dan seterusnya. Oke, ini gambar cross bedding. Nah ini dia cross bedding. Nah berarti ini ada dua struktur primer di sini. Di bawah sana ada cross bedding, kemudian setelah cross bedding dilapisi oleh stratifikasi lagi. Nah ini lapisan-lapisannya nampak. Cross bedding. Nah graded bedding, apa itu graded bedding? Nah graded bedding ini hasil dari reruntuhan di bawah air.
Nah jadi cross bedding ini graded bedding ini kalau Anda jumpa batuan nanti seperti graded bedding itu nih seperti ini. Nah ini dia. Jadi batuan yang kasar diendapkan di bawah, agak kasar, agak halus, kasar, agak halus lagi, agak halus, dan paling halus di atas. Nah gimana kejadiannya nih? Kejadiannya seperti ini. Jadi ini ada danau kah, atau misalnya di slope dari lautan. Nah kalau seandainya slope lautan ini runtuhnya mungkin bisa jadi karena getaran gempa bumi bisa. Nah, runtuh dia akan jatuh ke sini. Artinya apa? Artinya yang kasar akan diendapkan duluan, kemudian mengikuti yang agak kasar, yang agak halus lagi, dan paling halus lumpurnya pasti di atas nih. Nah jadi ketika ada runtuhan itu pasti kan airnya keruh tuh. Nah keruh itu ternyata yang kasar sudah diendapkan di bawah, kemudian diikuti agak halus, dan lumpurnya kapan? Setelah airnya jernih, lumpurnya udah mengendap di atas. Nah ini dia lumpurnya mengendap di atas. Nah jadi kalau Anda jumpa batuan, mungkin kalau seandainya Anda pergi jalan-jalan ataupun pulang kampung, itu kan ada bukit yang dipotong oleh eskavator, itu nampak tuh kasar, halus. Nah jadi kalau seandainya Anda jumpa seperti itu, seperti ini kira-kira batuannya kita lihat. Nah itu berarti walaupun sekarang itu adalah tidak ada air, berarti dulunya lokasi tersebut merupakan zona yang berair. Nah kenapa seperti danau kah, ataupun laut. Nah kenapa sekarang sudah mengering dia? Itu kan kita sudah cerita dulu tentang proses tektonik, yang mana lempeng samudra akan masuk, kalau seandainya di zona subduksi, masuk di bawah lempeng benua. Nah itu kan dorongan terus itu akan menyebabkan lipatan, jadi akan ada yang terlipat, akan ada yang terangkat. Itu sebabnya dulu mungkin di bawah air posisinya, karena terangkat, karena terlipat. Jadi gimana cara gambarkan nih, tangan saya bergerak-gerak sebenarnya ini, tidak menjelaskan, tapi Anda nggak bisa lihat. Oke, jadi ketika terangkat, nah tadi walaupun sudah tadinya terendam air, sekarang tidak lagi. Jadi bisa jadi yang dulunya itu graded bedding adalah terjadi di dalam danau, sekarang sudah di pinggiran bukit misalnya, bisa jadi. Oke, itu graded bedding. Kemudian ripple mark ini kalau Anda jumpa batuan seperti ini, nah misalnya, ini dia, ini berlombang-lombang kayak ini. Nah ini ripple mark nih. Ini gimana cara pembentukannya nih? Nah sedimen itu dibawa oleh arus yang bolak-balik. Jadi kalau seandainya arus sama besar, ke kiri dan ke kanan, pertama arusnya ke kiri, kemudian ke kanan. Waktu ke kiri tadi membawa partikel, diendapkan. Nah itu ke kanan lagi, diendapkan. Nah kalau seandainya sama besar arusnya, itu akan menghasilkan yang simetri dia. Tapi kalau seandainya lebih besar ke kanan misalnya, nah dia akan miring ke kanan nih. Nah ini berarti harus ke sana, tapi lebih besar ke kanan. Nah dia akan miring. Oke, ini contohnya, contoh ripple mark yang ada hari ini. Ini yang maksudnya itu yang sudah tidak ada arusnya lagi. Nah kalau untuk kejadian hari ini, ripple mark itu di tepi pantai. Ini dia tidak menghasilkan yang tidak simetri ini, karena harus ke sana, kesananya lebih besar, lebih laju maksudnya, ke sananya lebih, makanya dia tidak simetri ini. Nah jadi kalau seandainya ini ditinggalkan, maksudnya itu lautnya terangkat, pantainya terangkat oleh tektonik misalnya, kemudian kering, nah dia akan bentuk seperti ini nih. Nah jadi kalau seandainya Anda jumpa tanah seperti ini, ada struktur Anda jumpa seperti ini itu Anda bisa bayangkan nih seperti ini yang udah keras, berarti ini yang betul-betul yang sudah ancient, yang sangat lama umurnya. Ini umurnya hari ini yang umurnya lama ribuan tahun, ini akan beku seperti ini.
Nah, ini adalah hasil dari reforma. Mud crack itu sangat simpel sekali. Anda kan sering ke sawah dulu waktu kecil. Nah, ketika lumpur itu membeku, ya, dia akan menghasilkan ini sebelum dia membeku, ini sebelum kering kali, retak-retak. Nah, ini sudah berumur, maksudnya sudah ribuan tahun. Nah, ini yang hari ini. Jadi akan ada retakan ketika kadar airnya sudah betul-betul kering dan tidak dapat air lagi. Dia akan mengeras. Nah, kalau seandainya sudah kejadiannya sudah lama, akan lebih keras lagi. Nah, ini mud crack namanya. Nah, itu dia ya, struktur sedimen primer yang kita bahas. Sebenarnya banyak lagi, tapi ini yang sangat penting. Nanti struktur kita pelajari lagi struktur sekunder. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.